Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Barcelona harus bekerja keras meraih 3 poin di Signal Iduna Park. Ada nama Lamine Yamal dan juga Rafinha yang berkontribusi, namun sang pahlawan yang keluar dari Signal Iduna Park adalah Ferran Torres. Wow. Out of nowhere pemain ini tiba-tiba cetak 2 gol, Mas Panji. Ini pemain yang bisa dibilang mediocre ya, tapi ternyata tiba-tiba bisa somehow menjadi Inzaghi-nya buat Barcelona. Golin dari mana aja, golin gitu. Ya, Dan walaupun kemarin touch-nya memang agak kayak Inzaghi kan, Iya kan? agak heavy touch, tapi ternyata Tapi finishingnya juga bisa ke ujung dan agak kanan maruk juga. menurut gua momentumnya kan. Iya. Dia bisa untuk passing ke kiri, dia maksain nge-shoot, tapi ternyata kipernya blow on juga di sini. Siapa sih Kobel? Kobel dong. Kan kalau Indonesia ngomongnya Kobel. Nah, ini ngomongin sebenarnya menurut gue ini kayak bener-bener beresiko menang tapi kayak keluar dari lubang jarum, karena sebenarnya mereka kalau nggak dibantu dengan Lamine Yamal menurut gue tuh yang passingnya sangat luar biasa, mungkin dia nggak akan dapat momentum seperti itu. Sampai kapan Hansi Flick mau bermain dengan high risk seperti ini, Fir? Karena ini bisa menjadi apa ya, buah si malakama lah buat mereka. Ya, itu dibahas juga sih di sport ya, di hariannya Katalunya di sana, bahwa memang Rizky Ridho. game sekali. Oh, bukan. Bukan. Mungkin Rizky Ridho mau dibahas di Kenny sini. siapa? Kenny. Iya, jangan. Iya, jadi nggak menang di Dortmund tuh nggak mudah ya, karena Dortmund itu nggak terkalahkan di Westfalen sejak 2021, 13 laga kandang beruntun, mereka baru kalah sekarang. Dan memang di sini dibahas bahwa gaya Barcelona ini cocok di Liga Champions karena dan juga di beberapa laga besar ya, kayak di lawan Real Madrid mereka menjebak berapa Mbappe 8 offside atau berapa gitu. Terus di Liga Spanyol juga ada beberapa laga lain di mana lawan terjebak offside hampir 2 digit. Emang berbahaya, tapi kalau sport membahas bagaimana gayanya Dortmund sekarang, gayanya Barcelona sekarang, di mana mereka menjadi top skor turnamen 21 gol, punya agregat gol terbaik plus 14, itu adalah suatu hal yang menunjukkan betapa cocoknya para pemain ini dengan gaya, dengan high defensive line-nya. Walaupun emang kecolongan, tapi kepercayaan besar juga diberikan Hansi Flick kepada Iñaki Peña yang jadi penjaga gawang cadangannya mereka, bahwa Peña ini adalah komponen penting dalam skemanya yang dia lakukan sekarang nih. Kalau Ya, karena dia ada nggak, pilihan bukan, Fir? nggak, karena dia nggak ya, kalau dia nggak yakin dengan Peña, di harian di Barcelona sana bilang dia bisa aja ngubah formasinya lebih konservatif, tapi dia yakin dengan bagaimana Peña menggalang dirinya dalam high line-nya si Barcelona ini. Pemain penting dalam strategi offside full of risk-nya Barcelona, itu yang dikatakan. Jadi Flick ini juga menciptakan suatu ekosistem yang bagus di mana Peña dan para pemainnya juga bisa tampil percaya diri, walaupun emang kadang-kadang kecolongan kayak dengan golnya Girassi kemarin ya, tapi itu wajar. Tapi kalau kita ngomongin Itu kayak gol fan football anjing, yang gol Girassi dari luar kotak penalti itu kagak ada gimana, back kipernya berantakan semua gitu. Back kipernya bisa naik gitu ya. Tapi satu note juga soal Ferran Torres ya, 4 gol dalam 3 laga terakhir, dan di kehebatan Ferran sekarang adalah dikatakan sebagai bukti bagaimana Hansi Flick merawat sang pemain di dalam dan di luar lapangan. Karena Ferran melewati beberapa bulan yang cukup impactful ya, berdampak bagi dia, karena dia kan asli native dari Valencia. Valencia regionnya baru kena banjir besar itu yang menewaskan ratusan orang. Dia sangat terpengaruh dengan bencana alam itu seperti semua orang lain yang dari area sana. Dia sempat minta izin juga ke Flick untuk absen, lupa pertandingan apa, tapi ada 1 pekan itu dia minta absen untuk membantu keluarga dan rekan-rekan sahabat-sahabatnya di sana. Tapi dia balik, dan Flick di balik layar katanya menaruh perhatian lebih kepada pemain-pemain kayak Ferran ini. Jadi dia bukan tipe pelatih yang dikatanya sering memuji pemain yang emang terlihat jago gitu, tapi dia lebih sering memuji dan memberikan pendekatan kepada pemain-pemain lapis kedua yang mungkin performanya belum terlalu menanjak gitu. Tapi ini adalah bukti man management Flick yang ternyata bagus banget gitu. Mungkin ya gue juga terkejut dia bisa melakukan hal seperti ini kepada para pemain. Pendekatan man to man, personal managementnya dia bagus sekali. Iya, kuncinya emang Hansi Flick Barcelona. Jadi kalau kita lihat berbicara soal Lamine Yamal, bagaimana kiprah dia kemarin di babak yang kedua,
kemudian juga soal Rafinha yang udah lebih bagus lagi di bawah dia, termasuk juga kemarin Ferran Torres dia berani memasukkan di babak kedua dan it works. Yaitu tadi karena di awal manajemen berani memilih pelatih yang tepat. Barcelona bukan dalam situasi yang gampang juga loh, dengan beberapa masalah keuangan, dengan beberapa pemain yang mungkin sebelumnya juga kita nggak tahu, tapi kedatangan dia tadi yang udah dipaparkan sama Virzi, dia bisa menciptakan ekosistem yang bagus. Kita memang nggak tahu ya, kalau ditanya emang lu ada di situ di dalam kan nggak, tapi kita bisa lihat dari kohesinya para pemain tersebut dari kemarin ketika mereka masuk di babak yang kedua mereka langsung bisa tune in satu sama lain. Menurut gua ya kuncinya Hansi Flick ini, dan kalaupun kemarin mereka masih sempat kesulitan di babak pertama, agak sedikit beresiko dengan high defense-nya, ya normal aja dalam sekian pertandingan. Tapi lihat sekarang dia ada di puncak klasemen, walaupun masih bisa disalip sama Madrid, kemudian di Liga Champions dia ada di atas. Jadi ya itu kembali lagi semuanya ini bermuara dari pemilihan Hansi Flick di awal, walaupun situasi di timnya sebenarnya dengan pemain-pemain yang bukan ideal, bukan nomor satu semua. Sebenarnya ada pattern yang mirip ya. Dia ketika di sebelum ini banyak hasil seri dan juga sempat kalah itu kan karena rotasi yang dilakukan oleh Hansi Flick, dan itu kayaknya rotasi yang sedikit banyak keseringan tuh biasanya di saat Lamine Yamal dirotasi. Walaupun kemarin lawan Real Betis Yamal main selama 90 menit, karena tapi situasinya juga kan sulit kan. Iya, tapi berarti memang artinya ini ketika dia sudah menemukan patternnya dan rotasinya secara kedalamannya sudah bisa ditutupi dengan gap yang tidak terlalu jauh, artinya sudah baik-baik aja dong. Walaupun dia bermain dengan high risk seperti ini defense-nya. Ya, pasti rotasi harus diterapkan ya, karena kita tahu beberapa pemain Barcelona juga baru balik kembali dari cedera-cedera cukup parah ya, dan dia harus manage situasi ini dengan sangat baik. Dia harus mengembalikan nafas kepada para pemain muda, dia harus mengembalikan rasa percaya diri kepada pemain muda. Di Liga Champions mereka pertandingan tersisa Januari nanti adalah menghadapi Benfica dan Atalanta, yang game Atalanta itu sih yang kayaknya akan seru. Seru tuh. Karena kita lihat bagaimana Real Madrid begitu kesulitan sebelum akhirnya bisa menang, tapi Barcelona dengan apa yang mereka punya sekarang, dengan highlight mereka juga pasti akan memberikan prospek laga yang benar-benar menarik. Itu nanti pada akhir Januari itu 29 Januari kita bisa lihat, dan bagaimana para pemain mudanya Barcelona juga apakah mereka bisa mengontrol laga lebih bagus ketimbang Real Madrid. Tapi itu yang gue tunggu juga sih, salah satu pertandingan yang gue tunggu. Dan kita pindah ke pertandingan lain ya. Ada AC Milan dan juga Real Belgrade yang kemarin bermain. Ini dua tim ternyata sama-sama tim favoritnya Novak Djokovic ya. Baru kemarin. Gue baru tahu dia suka sama Real Belgrade sama Milan. Karena sama-sama Serbia mungkin. Iya benar, karena dia lahir di sana. Karena Tapi yang gue kaget kan sama Djokovic kan suka main-main ke klub mana, foto dengan baju gitu kan. Gue baru tahu kalau dia ternyata fansnya Milan dan juga Real Belgrade. Nah, kemarin Milan juga meraih kemenangan lawan Red Star. Apakah tapi Fonseca bilang di babak kedua dia nggak puas sama cara bermain timnya. Tapi kan sering gitu Milan. Babak pertama dan babak kedua sering banget dia nggak balance secara permainan. Iya, dan dia bilang bahwa dia nggak ragu untuk mengganti para pemain yang ada sekarang dengan para pemain Primavera atau bahkan Milan Futuro. Dia kayaknya ini banget, keras banget ya ke para pemainnya, walaupun kemudian Corriere atau beberapa media lain bilang ketika di sesi latihan setelah pertandingan nggak ada yang out of ordinary di lapangan latihan Milan gitu, dalam artian nggak ada pemain muda yang nggak dari biasanya diundang latihan, atau nggak ada Moncada, nggak ada Ibra dan lain-lain untuk mengadakan rapat tingkat tinggi, karena biasanya Milan kalau ada sesuatu pasti mengadakan rapat tingkat tinggi langsung either di stadion atau sehari setelahnya. Fonseca menuduh beberapa pemain di skuadnya tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan 110% bagi jersey Milan gitu. Jadi di media-media Italia pada seliweran nih siapa-siapa yang dia maksud, apakah Calabria, apakah Musa, apakah siapa. Jadi banyak yang interpretasinya beda-beda kalau baca satu media dan media lain. Tapi ya ini memberikan para pemain kewaspadaan agar ya walaupun lu menang nih, lu dapat 3 poin, tapi ya lu nggak aman karena lu mainnya masih ngaco-ngacoan. Jadi ini yang harus mereka jaga nih. At least 4 kemenangan beruntun di Liga Champions bagi Milan, not bad. Ya, sempat ada friksi juga kan pas awal Fonseca masuk dengan Rafa Leao dan juga Theo Hernandez, tapi akhirnya Rafa Leao kemarin mencetak gol yang bagus banget itu. First touch-nya bagus, finishingnya juga gak kalah bagus. Bang Harpa ngeliat Rafa Leao kemarin gimana? Kalau gue bilang balik lagi ke hadiran Fonseca ini kan dengan gaya pendekatan yang dia menurut gue untuk orang baru agak lumayan keras menurut gue. Ini akan seperti gambling.
Jadi kalau memang nanti it works dan dia bisa menguasai ruang ganti, semua akan berjalan dengan baik. Tapi so far menurut gua nggak impress. Dalam arti kalau kita lihat laga kemarin itu kan sebenarnya mereka agak menang tertatih-tatih juga. Dan kalau kita lihat dalam rangkaian hasil terakhir ini kan banyak dia sebenarnya menang dengan lawan yang memang ya di atas kertas mereka bisa kalahin. Ya lawan Napoli mereka juga hancur, lawan beberapa tim yang setara mereka nggak bisa compete, dan juga di liga sekarang mereka terseok di peringkat bawah. Jadi kalaupun kayak yang lu bilang tadi Leo kemarin main bagus, ya itu hanya satu pertandingan, kita nggak tahu. Cuman satu yang gue lihat memang ada juga pemain yang tadi itu mungkin ketika tadinya dia nggak inti seperti Temi Abraham kemudian dikasih dia agak perform jadinya. Nah jadi kita lihat ini gambling juga nih, bisa jadi kalau nggak dia bisa perform dengan pemain yang loyal ke dia, atau mungkin pemain yang lama akan bikin power player. Karena dia kan nama dia kan bukan yang well known atau yang orang segan melihat dia. Tapi ya sekali lagi kalau memang metode itu jalan dan kemudian dia mendapatkan pasukan-pasukan yang tadinya tersingkirkan, bahkan sampai yang Futuro sampai Primavera dicoba, ya kita nggak tahu. Jadi tapi kalau gue lihat so far sih menurut gue masih ngambang. Jadi susah untuk menilai dari sekarang apakah ini akan mengarah ke disaster atau mengarah ke meraih sesuatu. Atau mungkin mengacu kepada Calabria juga kan, kemarin yang katanya habis match dia nggak mau salaman sampai dikejar sama Fonseca. Diganti ya Calabria, Theo, apalagi Calabria statusnya sebagai salah satu pemain paling senior di tim, sebagai kapten. Tapi dia wakil kaptennya Theo ya? Apa dia utama justru. Sama, iya. Dan kalau kita ngomongin Leo kan kadang itu dia sebelum proses golnya kan dia ada yang dia terlalu gampang tuh hilang bola yang dia sampai jatuh. Dia baliknya lagi, bangunnya aja lagi susah. Itu kayak 20 detik yang gambarin Leo aja gitu loh, dari malas-malesan tiba-tiba dapat bola terobosan, kontrol first touch kaki kanan sempurna, nembak kaki kiri langsung masuk. Jadi ya selama masih ada faktor X-nya itu yang bisa membuat Milan jadi ancaman seperti Leo. Pulisic juga kalau main juga lumayan sekarang, dan ya inilah yang bisa membuat Fonseca masih rada aman nih, karena tergantung juga kan dari manajemennya. Selama manajemennya tidak ada melihat ada sesuatu yang out of ordinary, artinya dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Tapi kadang-kadang ngeri juga sekarang sih pemain itu kan diam-diam dia bisa melakukan power player juga. Sebenarnya kayak Erik ten Hag kalau menurut gue pemain itu bersiasat udah jelas. Ya bisa tiba-tiba diganti pertandingan. Habis diganti mainnya tiba-tiba bagus gitu kan. Lebih bagus menang mulu itu pasti. Ya cuman kan mereka nggak mungkin terus terang kan. Ada juga kisah kayak gitu di tempat lain tapi nggak enak kita ngomongin. Jadi bahasa gitu. Kita masih harus bahas Milan dulu. Jadinya. Tapi kalau ngomongin pakai Milan, salaman nggak? Milan tersisa 2 match berarti Liga Champions. Ini bakal lolos 8 besar langsung atau harus lewat babak playoff kalau dari Bang Firzi ya Mbak? Kalau gue bilang lolos babak playoff. Karena gue selalu percaya yang paling penting dalam sepak bola itu kan ini kedengeran klasik ya, tapi namanya olahraga yang tim itu butuh kekompakan, kebersamaan. Makanya tadi ketika bicara Barcelona sebenarnya pembahasannya week in week out itu sama aja. Tapi bagaimana si Hansi Flick itu berhasil bukan menguasai tapi mengharmoniskan ruang ganti itu penting banget. Gitu. Olahraga tim itu nggak penting, bukan nggak penting. Lebih penting itu skill lu tuh biasa-biasa aja, tapi lu benar-benar satu kekuatan yang kompak daripada punya ya lihat aja PSG kan, PSG nggak pernah juara-juara dengan 2 pemain termahal di dunia. Nah, Milan dengan kondisi gini, gue bilang ya tadi kalau misalnya kita berpikir ya kemana nih arahnya nih, menurut gue ini akan ke arah yang kurang baik sih. Di bawah Fonseca ya. Iya, termasuk berarti tetap bisa lolos ya untuk jalur playoff. Mungkin playoff lah. Coba gue lihat kalau dia sekarang peringkat berapa ya? Dia di Liga Champions dia tinggal lawan Girona sama Dinamo. Girona juga. Dinamo Zagreb gampang dong. Girona tapi di kandang di San Siro, seharusnya sih aman. Sekarang peringkat 12 aman. PSG aja di peringkat 24 nggak salah kan. PSG tuh. 25 loh PSG. City masih 22. Terus siapa lagi yang kemarin? Madrid 20. Madrid juga agak bawah tengah bawah. Masih ada banyak waktu sebenarnya dia, kalau Milan sebenarnya masih aman. Tapi balik lagi prioritasnya berarti menurut kalian apa dia? Dengan sekarang di Liga Champions sudah kemungkinan playoff-nya untuk lolos, tapi di liganya justru kalau gue bilang sih yang paling realistis ya 4 besar aja udah. Peringkat 6 ya soalnya sekarang kan, di bawah Juve kan. Manjat ke 4 kan. Itu aja sih. Ya kalau Liga Champions yang menggoda kan tiap pertandingan ada duit kan. Itu sih. Kalau Liga kan lu di ujungnya, lu nggak ngambil sekarang gitu. Jadi ya susah juga.
Apalagi sekarang Serie A kayaknya lagi lumayan ketat ya. Ketat banget, Atlanta, Atalanta, Napoli, Lazio, Fiorentina aja sekarang lagi bagus. Tapi Milan di peringkat 7 ke Inter di peringkat 3 itu 9 poin Jauh. jaraknya lumayan jauh, iya. Dia saingannya Fiorentina kemarin Juventus. 7-0 loh. Nah ini kalau misalkan besok Iya. Inter kalah sama Lazio di weekend ini, nah Fiore sama Lazio bisa naik ke atas, Internya turun ke 5. Dinamis banget artinya Dinamis nih banget dari Serie A Serie musim A ini nih, memang. musim ini. Dan juga fun fact-nya di IFC juga pemain-pemainnya bagus-bagus banget. Yes. Pasti sering banget pakai. Enggak juga. Enggak siapa? juga. Enggak sama Inter Coppa mungkin ya? enggak ada Coppa. license. Coppa Italia. Coppa Italia bisa jadi ya. Kan mereka masih Bapak masih siaran di sana, kok saya nggak pernah diajak? tahu lu ya. baru kontak hari Tentang sama Jumat. cewek kamu ya. Salam Pak. Tutup pembahasan ini cukup berbahaya soalnya ada saya di sini saya jadi takut. Tapi buat Jebretim gue pengen ngingetin lagi. Ini tinggal menghitung hari lagi sebelum nantinya di juara 2 Padel 2024 akan dilaksanakan di tanggal 15 Desember di Padel Pro Kemang. Tidak lupa juga di juara 2 Padel 2024 disponsori oleh Santini Group dan juga Masif Amal yang akan tayang di 4 YouTube channel secara bersamaan. Jebret Media TV, Justinus Laksana, Agripina Nalar TV, dan juga 1 lock screen bernama Glad. Jadi langsung aja kalian pantengin di tanggal 15 Desember. Itu artinya nanti akan dilakukan sebelum pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam. Jadi langsung aja pantengin sosial media dari Jebret Media untuk mengetahui informasi mengenai The Juara 2 Padel 2024. Setelah ini kita bahas apa? Sepertinya Jebret Tim harus saya tahu sih. Kalau ada gua, ada Mas Panji akan bahas tim yang mana. Jadi langsung aja cek di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.